Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang mahasiswa angkatan 25, yakni 25 angkatan 25 yang dalam hal ini adalah angkatan dari KIK Prodi SKS Prodi KIK SKSGUI. Dalam hal ini mata kuliah kita adalah kejahatan korporasi, namun kita akan membahas sedikit terkait subjek hukum dan tindak pidana korporasi. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Di pertemuan ke-7 ya, dalam ini saya sudah menjelaskan, di pidana pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Memidana korporasi dan mengurus atau pengurus saja. Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi, korporasi memainkan peranan penting, hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat, melindungi masyarakat, sehingga orang per orang dan korporasi dapat dipidana atau diminta pertanggungjawaban pidana karena adanya kesalahan. Dipidananya korporasi dengan ancaman adalah satu upaya untuk menghindari tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi dalam hal ini. Di dalam pertemuan ke-7 juga, saya menjelaskan tentang doktrin dapat dihukumnya korporasi. Saya mengulang kembali agar mahasiswa memahami tentang teori-teori seperti strict liability. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan atau kesengajaan pada pelakunya. Vicarious liability teori atau ajaran doktrin diambil dari hukum perdata dalam konteks pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum atau tortious liability yang diterapkan pada hukum pidana. Kemudian ada doctrine of delegation. Salah satu alasan untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana secara vicarious karena adanya pendelegasian wewenang dari seorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Pendelegasian kewenangan atau wewenang oleh majikan kepada bawahnya merupakan alasan pembenar bagi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana kepada majikan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahnya yang memperoleh pendelegasian wewenang tersebut. Kemudian doctrine of identification, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana kepada suatu korporasi harus mampu diidentifikasi siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Apabila tindak pidana dilakukan oleh mereka yang merupakan directing mind dari korporasi tersebut, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Directing mind dapat dilihat dalam anggaran dasar korporasi. Ada lagi doktrin aggregation. Seorang dapat mengkombinasikan semua perbuatan dan unsur mental dari berbagai orang yang terikat relevan dalam lingkungan perusahaan yang dapat memastikan bahwa semua perbuatan dan unsur mental adalah suatu tindak pidana seperti seakan-akan semua perbuatan dan unsur mental telah dilakukan oleh satu orang saja. Kemudian ada doktrin reaktif corporate fault. Dalam hal ini, korporasi yang menjadi terdakwa diberi kesempatan oleh pengadilan untuk melakukan sendiri pemeriksaan siapa yang dianggap paling bersalah dan tindakan apa yang telah diberikan kepada orang yang dianggap bersalah tersebut. Kemudian dari doktrin ini kita membahas sedikit tentang vicarious liability. Untuk mengkategorikan atau untuk dapat dipertanggungjawabkan, itu menggunakan vicarious di mana ditentukanlah seseorang atau pejabat atau petugas perusahaan melakukan suatu kejahatan.
Kemudian kejahatan yang dilakukan ketika si pelaku melakukannya atas dasar kewenangan yang tercakup dalam lingkup pekerjaannya. Kemudian kejahatan dilakukan dengan maksud tidak harus satu tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Contoh dari sistem ini diterapkan dalam US Federal Criminal Code. Jadi di Amerika menggunakan sistem hukum, yakni menggunakan doktrin vicarious liability. Kemudian sistem identification organizational liability, di mana direktur atau manajer senior adalah yang mengarahkan kehendak dan pikiran perusahaan, dan perilaku dan kondisi pikiran mereka merupakan perilaku dan kondisi pikiran perusahaan itu sendiri. Jadi pikiran si direktur atau manajer senior adalah mengarahkan kehendak, dan pikiran perusahaan merupakan pikiran perusahaan, dan perilaku perusahaan adalah kondisi di mana pikiran si pelaksana, dalam hal ini direktur atau manajer senior. Contoh negara yang menganut sistem ini adalah Inggris, Australia, dan Kanada. Kemudian selanjutnya adalah sistem organizational liability. Kebijakan prosedur, praktek, dan sikap perusahaan, kurangnya rantai komando dan pengawasan, dan budaya perusahaan yang mentolerir atau mendukung perbuatan pidana. Biasa disebut sebagai ketentuan corporate culture, turun kepada rubrik organizational liability. Contoh dari sistem ini termasuk dalam peraturan Part 2.5 of the Australian Commonwealth Criminal Code and Art 102 ayat 2 of Swiss Penal Code. Kemudian sistem hukum yang tidak mengatur pertanggungjawaban korporasi. Sistem hukum yang tidak menggunakan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi adalah Brazil, Bulgaria, Luxembourg, Slovak, Republik. Contoh negara yang tidak mengatur pertanggungjawaban korporasi secara pidana namun memiliki sistem pertanggungjawaban korporasi secara administratif adalah Jerman, Yunani, Hongaria, Meksiko, dan Swedia. Kalau yang sama sekali tidak menggunakan sistem pertanggungjawaban pidana adalah negara-negara seperti Brazil. Kalau yang masih menggunakan korporasi secara pidana namun memiliki sistem pertanggungjawaban korporasi secara administratif. Jadi dia tidak menggunakan secara pidana tapi ada administratif bagi negara-negara seperti Jerman, Yunani, Hongaria, dan Meksiko, dan Swedia. Kemudian Roland Heffendil mengkategorisasikan kejahatan korporasi pada 3 hal. Pertama, korporasi dimasukkan ke dalam kejahatan yang umum. Pada kejahatan ini memerlukan pembuktian adanya mens rea, niat jahatnya misalnya pembunuhan tingkat 2, penipuan, dan penggelapan. The Model Code Penal ini mengasumsikan bahwa tidak adanya tujuan legislatif yang dimaksud untuk mempertanggungjawabkan pidana oleh korporasi atas kejahatan-kejahatan tersebut. Peraturan tersebut menggarisbawahi bahwa korporasi harus bertanggung jawab apabila kesengajaan telah muncul atau paling tidak diotorisasi, diperintah, atau kelalaian yang ditolerir oleh Dewan Direktur atau oleh High Managerial Agent atas nama korporasi di lingkup kantornya atau manajemennya. Pertanggungjawaban pidana korporasi dibatasi pada tindakan yang dilakukan oleh pegawainya yang dapat diidentifikasi oleh perusahaan. Selanjutnya, yang kedua adalah pertanggungjawaban korporasi dimasukkan atas tindak pidana yang memerlukan mens rea. Namun perbuatan tersebut memang masih dalam core bisnisnya perusahaan. Misalnya persekongkolan dalam perdagangan. Pada The Model Code Penal Principle, the respondent superior diterapkan korporasi, di mana korporasi akan diminta pertanggungjawabannya atas kejahatan yang terjadi tanpa memperhatikan posisi pelakunya dalam struktur perusahaan. Apabila pelaku bertindak dalam lingkup kewenangan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan perusahaan, akan tetapi korporasi dalam model penal code ini diberikan alasan pembelaan apabila sistem pembuktian yang digunakan melalui balance of probability. Misalnya dengan alibi bahwa dalam mengerjakan tugas tersebut, perusahaan telah menugaskan seorang supervisor sebagai bentuk pelaksanaan due diligence untuk mencegah untuk menghindari terjadinya perbuatan tersebut. Jadi ada upaya dari perusahaan untuk menghindari dengan menyatakan bahwa ada aturan yang harus dilakukan oleh manajer dalam hal ini untuk
menghindari terjadinya perbuatan tersebut. Kemudian ada pendapat dari Roland Heffendel juga mengkategorikan kejahatan korporasi. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban korporasi yang terbatas. Model Penal Code mengasumsikan bahwa badan legislatif bertujuan untuk menentukan tanggung jawab atas suatu tipe kesalahan tertentu. Sehubungan dengan hal itu, atas dasar the responded superior rule, korporasi dapat dikenakan tanggung jawab pidana tanpa adanya unsur kesalahan dalam pelanggaran tersebut. Dalam hal ini tidak diperlukan ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh perusahaan. Tidak ada mekanisme pembelaan yang diberikan bagi perusahaan karena sudah diatur dalam peraturan. Misalnya, korporasi gagal dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Selanjutnya, model pertanggungjawaban korporasi dalam undang-undang pidana. Di sini merumuskan bahwa pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang diberikan adalah kewajiban korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka diancam pidana. Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelanggaran pidana, tetapi penguruslah yang melakukan delik tersebut. Kemudian korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab. Maka ditegaskan bahwa korporasi sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab. Yang dipandang dilakukan oleh korporasi. Apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasar. Tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus. Kemudian korporasi sebagai pembuat, sebagai yang bertanggung jawab bahwa untuk beberapa delik tertentu ditetapkan pengurus saja yang sebagai dapat dipidana tidak cukup. Denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dan juga korporasi merupakan bentuk efek jera atau mengembalikan kerugian yang diderita oleh masyarakat. Selanjutnya pengertian tindak pidana korporasi menurut Perma nomor 13 tahun 2016. Diatur ya, tadi kan kita bicarakan tentang terkait doktrin dan bagaimana negara-negara yang menganut atau yang tidak menganut kategori kejahatan korporasi atau korporasi dapat dipidana, dapat dipertanggungjawabkan. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Kemudian tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Unsur tindak pidana korporasi di pasal 3 Perma nomor 13 tahun 2016 menyebutkan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama korporasi, di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Ya jelas ya, unsur-unsur yang diatur di dalam Perma nomor 3 tahun 2013 terkait tindak pidana korporasi. Kesalahan korporasi menurut pasal 4 Perma nomor 13 tahun 2016 menyebutkan bahwa korporasi dalam hal ini memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau kepentingan korporasi. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah diperlukan untuk pencegahan, mencegah dampak, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian pengurus korporasi. Pengurus korporasi adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi
kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban korporasi dan pengurus korporasi. Hal ini diatur di Perma, diatur di pasal 5-nya menyebutkan bahwa seorang atau lebih pengurus korporasi berhenti atau meninggal dunia itu tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban korporasi. Ya, jadi menyebabkan kematian, kemudian dalam hal ini pengurus berhenti, itu tidak menyebabkan hilangnya pertanggungjawaban korporasi. Pasal 6 dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi dengan melibatkan induk korporasi dan atau korporasi subsidiari dan atau korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing. Itu diatur di pasal 8. Jadi vicarious identification itu masuk dalam doktrin dan masuk diakomodir di dalam pasal-pasal yang ada di dalam Perma nomor 13 tahun 2016. Ya kan? Kemudian kemudian di pasal 7-nya menyebutkan dalam hal terjadinya penggabungan atau peleburan korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan terhadap korporasi yang menerima penggabungan atau korporasi hasil peleburan. Dalam hal terjadi pemisahan korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi yang dipisahkan dan atau korporasi yang melakukan pemisahan dan atau kedua-duanya sesuai dengan peran yang dilakukan. Kemudian dalam hal korporasi sedang dalam proses pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap korporasi yang akan dibubarkan. Korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana, akan tetapi terhadap aset milik korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Gugatan terhadap korporasi yang bubar itu dapat dilakukan terhadap mantan pengurus, ahli waris, dan pihak ketiga yang menguasai harta korporasi. Jadi bisa dilakukan gugatan terhadap korporasi yang sudah bubar. Ya, dengan siapa? Dengan pengurus, mantan pengurus, kemudian ahli waris atau pihak ketiga yang menguasai harta korporasi dalam hal ini. Kemudian bisnis versus kejahatan. Pada dasarnya bisnis itu kan mencari keuntungan dan akhirnya kenapa bisa dikategorikan sebagai suatu kejahatan? Karena pelaku usaha berorientasi pada perolehan keuntungan. Kejahatan, pencurian atau pelanggaran itu bisa dilakukan oleh perusahaan misalnya dalam proses melaksanakan bisnis. Kemudian bisnis terus berubah. Apakah perkembangan bisnis merupakan kejahatan? Apakah perkembangan bisnis ditumpangi untuk berbuat jahat? Apakah bisnis merupakan alat untuk melakukan kejahatan? Dalam hal ini kan beberapa minggu, dari minggu ke-10 dan nanti kita akan bertemu lagi di minggu ke-11 pada media Zoom, kita akan melakukan presentasi dan kita akan melihat kasus-kasus yang terjadi, melihat kasus tindak pidana, misalnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam hal ini. Ada lagi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh dalam hal ini adalah pengurus saja. Kemudian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus dan korporasi dalam hal ini. Kasus-kasus yang ditampilkan dalam presentasi Anda itu menjadi dapat kita identifikasi kategori-kategori tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi maupun pengurus korporasi atau kedua-duanya dalam hal ini. Selanjutnya kejahatan korporasi. Logikanya seperti apa? Bisnis jahat misalnya jual beli narkoba, human trafficking, judi, jual beli organ manusia, alat untuk merampok, investasi bodong, pencucian uang, korupsi,
penyalahgunaan wewenang, jual beli data pribadi, penggelapan, dan banyak hal ya. Misalnya kita adakan misalnya perusahaan melakukan penebangan liar, kemudian illegal logging, kemudian illegal fishing dalam hal ini, kemudian kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dalam mencari keuntungan yang sifatnya merugikan orang lain dalam hal ini. Mencari keuntungan, kemudian memanfaatkan semuanya itu untuk kepentingan perusahaan atau untuk kepentingan perorangan, dan perusahaan dan perorangan dalam hal ini perorangan artinya pengurus melakukan dan tujuannya adalah untuk memanfaatkan perusahaan tersebut. Banyak hal yang bisa menjadi bentuk-bentuk kejahatan, tindak pidana pencucian uang, kemudian ya analisis yang Anda lakukan juga terkait soal misalnya trafficking dalam hal ini, dan beberapa tindak pidana atau kejahatan pidana yang dilakukan korporasi maupun pengurus. Kemudian kapan bisnis menjadi kejahatan? Dalam hal ini adanya kerugian, adanya korban, dan adanya pelanggaran terhadap tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang. Namun selain adanya pelanggaran dalam hal ini atau adanya kesalahan dalam hal ini, perlu juga dirumuskan bahwa pelanggaran aturan ya, perlu juga dirumuskan adanya kesalahan yang dilakukan oleh korporasi. Jelas di pasal 4 ya merumuskan bahwa di pasal 4-nya bahwa kesalahan korporasi itu adalah korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau kepentingan korporasi. Ya, meskipun dilakukan oleh pengurus, tapi pada dasarnya adalah di mana memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau kepentingan korporasi dalam hal ini. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Dengan proses membiarkan saja terjadinya tindak pidana, maka itu dikategorikan sebagai kesalahan sebagaimana yang diatur di pasal 4 Perma nomor 13. Kemudian korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam hal pencegahan, mencegah dampak, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Jadi selain adanya mencari keuntungan, adanya korban, kemudian adanya dalam hal ini pelanggaran, kalau saya bisa rumuskan lagi selain pelanggaran, adanya tindak pidana yang dilakukan dan adanya kesalahan sebagaimana yang diatur di dalam Perma nomor 4 tahun 2000 pasal 4 Perma nomor 13 tahun 2016. Perkembangan teknologi digital, misalnya perkembangan digital ekonomi, e-commerce, digital trading, cryptocurrency, payment gateway, itu juga akan menyebabkan berkembangnya tindak pidana di digital dalam hal ini. Tindak pidana yang bisa dilakukan korporasi dalam digital e-commerce, kemudian perkembangan teknologi digital dalam perdagangan ya, yang akhirnya timbul suatu kejahatan. Misalnya kejahatan dalam hal ini adanya penipuan, adanya penggelapan, kemudian adanya penggunaan data pribadi, adanya e-commerce yang lebih kepada penipuan dalam hal ini, itu juga dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang dilakukan, bisa dilakukan oleh korporasi maupun pengurus korporasi dalam hal ini. Kemudian bagaimana aparat penegak hukum apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum? Aparat penegak hukum harus dapat mengidentifikasi apakah suatu hal itu merupakan kejahatan atau bukan. Kemudian contoh terdapat undang-undang misalnya anti monopoli dan persaingan usaha. Tetapi pada saat bersamaan berlaku keputusan Menteri BUMN tentang sinergi BUMN. Jadi mesti melihat apakah ini kategorinya tindak pidana monopoli apa tidak.
Nah, kita harus jeli dalam menganalisis atau menganalisis apakah ini merupakan tindak pidana pencucian uang dalam hal ini, atau menganalisis hubungan antara tindak pidana korupsi dengan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini sulit dijerat bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana korupsi. Jadi unsur-unsur sebagai bertanggung jawab dalam korporasi itu sulit untuk dibuktikan dan biasanya dalam hal ini meskipun ada ganti rugi, ada denda yang bisa dijatuhkan kepada korporasi, namun pada prakteknya hakim atau penuntut dalam hal ini sulit untuk merumuskan kategori kejahatan korporasi itu seperti apa, meskipun dalam perma, dalam undang-undang itu diatur dalam hal ini. Kemudian bagaimana dapat diidentifikasi? Jadi dalam hal ini penegak hukum harus memiliki satu pemahaman yang kuat akan sesuatu hal adalah kejahatan ekonomi atau bisa disebut kejahatan atau tindak pidana korporasi yang dilakukan baik korporasi, pengurus, atau korporasi dan pengurus dalam hal ini. Memiliki pemahaman yang kuat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu adanya pembagian unit dalam tubuh kepolisian. Ya dalam hal ini kan sudah ya unit-unit terkait unit-unit khusus untuk siber, untuk tindak pidana khusus, itu sudah diatur di dalam tubuh kepolisian dalam hal ini. Harus bekerja sama dengan kementerian atau penegak hukum lainnya, entitas maupun ahli yang memahami teori dan praktek bisnis dalam hal ini. Perkembangan global, pemahaman global, pelaku usaha cenderung melakukan penipuan, penyeludupan hukum, dan penggelapan, pencucian uang dalam kegiatan usahanya. Ya, sumber bacaan dalam hal ini Renggong, Ruslan 2017, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di luar KUHP, Abdul Muiz, Perma nomor 13, dan artikel ilmiah yang membahas tentang penuntutan dan korporasi. Demikian saya ucapkan kepada mahasiswa KIK Angkatan 25 untuk mata kuliah kejahatan korporasi. Kita akan ketemu di pertemuan 11 melalui media Zoom, dan dalam hal ini Anda akan mempresentasikan untuk kelompok 5 sampai dengan 10 terkait contoh kasus, ya misalnya contoh kasus tindak pidana pencucian uang, kemudian contoh kasus penipuan yang dilakukan korporasi, contoh kasus tentang illegal logging, dan beberapa kasus yang dilakukan oleh korporasi dalam hal ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada media Zoom sinkronus pada besok hari. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.